terkait dengan sertifikat pendidik. Terus dilanjutkan dengan adanya turunan dari Undang-Undang yaitu PP 74 tahun 2008 yang mana juga telah diubah dalam PP 19 tahun 2007. Juga ada turunan dari undang-undang yang ada yaitu Permendikbud nomor 55 tahun 2017 dan juga Permendikbud nomor 38 tahun 2020 yang mana memang perbedaan antara perlakuan bagi guru-guru yang dalam jabatan dengan calon-calon guru yang ada. Dan ini kita harus tahu semua, setelah diundangkannya Undang-Undang Dosen 2005, diberikan waktu sampai dengan 10 tahun kemudian untuk bisa menyelesaikan terkait dengan standar yang ada, baik itu kualifikasi, kompetensi maupun sertifikasi gurunya. Tapi dengan kurun waktu yang ada, dengan berbagai hal yang ada, sampai tahun 2015, pekerjaan yang ada, kewajiban yang ada, belum semuanya bisa diselesaikan. Nah, saat itu akan kita lakukan perubahan undang-undangnya, tapi karena undang-undang kalau merubah harus melibatkan DPR sehingga membutuhkan kurun waktu yang lama, kami mengusulkan Perpu waktu itu juga dari Setnek dan kementerian yang lain juga menyampaikan juga akan lama sehingga kami merubah PP 74-nya ke dalam PP 19 tahun 2017. Ini dengan adanya Permen yang sampaikan semalam 2021 nomor 28 tentang organisasi tata kelola kerja yang mana di Dijen GTK mempunyai salah satu fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu dosen dan pendidikan pada pendidikan profesi guru. Ini salah satu fungsi di eselon 1-nya, di GTK-nya, sehingga tertuangkan di dalam satu direktorat sendiri untuk tugas dan fungsinya. Lanjut, Mas. Nah, sehingga ada, sampaikan semalam, ada fungsi sendiri, ada tugas tersendiri dalam satu unit eselon 2 untuk menangani PPG ini. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah, di dalam menunjang terkait dengan kebijakan programnya sama Mas Menteri di dalam GTK itu ada transformasi untuk GTK-nya, guru dan tenaga pendidikan. Ada 5 program utama. Yang pertama transformasi kepemimpinan pendidikan. Yang kedua transformasi PPG Prajabatan, yang ketiga pengembangan ekosistem setiap provinsi, yang keempat pemberdayaan organisasi masyarakat, yang kelima adalah regulasi dan tata kelola harus diselesaikan. Nah, kebijakan yang kedua inilah yang saat ini sedang kita kembangkan untuk mendapatkan mekanisme skema untuk yang PPG Prajabatan khususnya. Lanjut, Mas. Ini beberapa hal yang mungkin secara sekilas kami sampaikan bahwa dalam pendidikan profesi guru prajabatan akan menjadi mekanisme untuk penyediaan atau memberikan pemenuhan dalam kebutuhan gurunya sehingga bisa terlaksana secara efektif dan efisien. Lanjut, Mas. Ini skema yang ada bagi sekalian, beberapa hal yang sudah kita lakukan dulu bahwa terkait dengan perencanaan pelaksanaan PPG dan beberapa hal terkendala sampai saat ini yang kita lakukan. Dulu ada beberapa mekanisme PPG Prajabatan, tapi begitu lulus sampai saat ini ada lulusan PPG yang belum diangkat oleh Pemdanya. Beberapa hal kasus terjadi. Lanjut, Mas. Nah, inilah yang tersedia dari tahun 2006 sampai tahun 2018 untuk pelaksanaan PPG dari mulai yang PPG PGSD sampai yang PPG Prajabatan itu bersubsidi dari 6 program yang ada atau 6 skema yang ada itu baru sekitar 27.000 sekian yang meluluskan untuk yang PPG-nya. Lanjut. Maka kalau kita lihat sekalian dari tahun per tahun itu sudah ada datanya guru pensiun
rata-rata hampir 70.000. Nah, sehingga inilah yang harus kita siapkan sehingga kebutuhan sesuai dengan yang diamanahkan di dalam perundang-undangan itu bisa kita laksanakan untuk memenuhi kebutuhan guru pengganti dari guru-guru yang pensiun. Lanjut. Dan juga kami sampaikan sekalian dalam hal pengembangan beberapa kebijakan di GTK sudah ada permen Perdijen terkait dengan model kompetensi yang merupakan dasar awal dalam hal beberapa pengembangan program yang ada, yang mana nanti kita akan angkat ini untuk bisa kita lakukan untuk perubahan juga dalam standar kompetensi guru yang diminta di dalam perubahan permennya terkait dengan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Yang berikutnya, untuk rancangan PPG Perjabatan di tahun 2022 yang disebut model baru, beberapa hal ini kami sampaikan, ada mata kuliah inti, ada mata kuliah selektif, dan ada mata kuliah yang elektif, yang mana masing-masing ada substansinya, ada mata kuliahnya. Besarkan Mas yang tengah, yang mata kuliah selektif, yang selektif Mas, oke. Nah, mata kuliah pilihan atau selektif itu mata kuliah yang dipilih oleh calon guru dari jumlah pilihan yang disediakan oleh perguruan tinggi penyelenggara PPG Perjabatan. Nah, mata kuliah pilihan ini selektif berdasarkan daftar mata kuliah pilihan PPG Perjabatan yang secara nasional. Ini silahkan nanti inilah yang Bapak Ibu bisa kembangkan terkait dengan substansi dari mata kuliah sesuai dengan karakteristik dari masing-masing LPTK. Lanjut Mas, sudah ini. Ya. Nah, ini yang rancangan Bapak Ibu sekalian untuk asesmen tahapan untuk PPG Perjabatan itu ada seleksi administrasi, ada seleksi dalam hal pengetahuan di dalamnya, ada tes penguasaan kontennya, ada konten knowledge-nya, juga ada tes kemampuan hasil literasi numerasinya. Juga terakhir nanti ada tes kepribadian dan wawancara. Ini rancangan yang kami kembangkan saat ini, dan insya Allah nanti akan segera selesai. Yang berikutnya, nah ini untuk alurnya, bahwa hampir sama dengan yang lain, bahwa ada mahasiswa mendaftar dan sebagainya sampai nanti mengikuti perkuliahan, yang mana kita itu berharap dengan adanya asesmen tersebut untuk seleksi dilakukan untuk memperoleh profil lulusan yang memang berkualitas, terus proses seleksinya juga transparan dan akuntabel, dan hasil seleksi digunakan sebagai asesmen atau modal atau baseline untuk pengembangan diri guru tersebut. Yang berikutnya, Mas. Nah, ini yang kita harapkan waran untuk Perjabatan itu lulusannya adalah guru yang profesional pemula sebagai landasan untuk pengembangan profesi yang berkelanjutan. Terus profil lulusan memiliki kapasitas yang sama, yang berlaku secara nasional. Guru yang memerlukan pengalaman pembelajaran yang bermakna karena kecenderungan akan meniru dengan yang pernah dialami. Nah, yang PPG Perjabatan model baru itu 2 semester, dan itu baru kita dapat data Bapak sekalian. Untuk yang daljab itu jumlah tadi yang 1.138.000. Untuk yang daljab yang diangkat mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 cut-off-nya itu 428.000 sekian. Nah, untuk yang pelajar model baru itu kita asumsikan kalau kita ambil guru yang baru atau yang memang lulusan itu ada 45.000 sekian, itu belum data update yang tahun 2022. Nah, kalau kita jembreng ke dalam alur pelaksanaan, kalau kita laksanakan di bulan Maret untuk yang PPG dalam jabatan yang diangkat tahun per Desember 2015 20.000, terus nanti ada pelaksanaan yang PPG dalam jabatan guru yang diangkat per Januari 2016 selama 1 semester, berarti ada selisih atau integrasi waktu atau irisan waktu. Nah,
Kalau mau kita langsungkan ada dana untuk pelaksana yang PPG dalam jabatan lagi 20.000 lagi, berarti memang selama kurun waktu hampir 5-6 bulan itu semua bebannya adalah hampir 56 atau 60.000. Nah, kalau mau kita lakukan yang hitam itu ke belakang, berarti nanti ada irisan waktu di dua pelaksanaan, baik itu yang PPG dalam jabatan yang 1 semester dengan PPG prajabatan yang baru dimulai dan baru satu semester. Nah ini kalau kita hitung secara kasar, untuk yang kegiatan 2, yang PPG dalam jabatan dan PPG yang dalam jabatan yang diangkat 2016 ke atas, itu kurang lebih itu 20.000 dosen. Nah untuk yang selisih waktu lagi, yang belakang ada irisannya, kita juga butuh kurang lebih 41.000 dosen. Nah ini yang dengan perhitungan asumsi yang saat ini ada. Nah ini Bapak sekalian, ini masa yang mungkin akan kami coba telah kembali bersama Pak Ibu semua, kekuatan kapasitas kita berapa, kemampuannya berapa, sehingga kita tadi perlu adanya beberapa hal yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Lanjut Mas.